Amin. Matur suwun, mugi-mugi kami mangkulan iman kalipun wawasan pembuka, menika pembuka ilmu, pembuka pemahaman, mugi sedaya kita diparingi menika manah ingkang sae sehingga wagem kita bebarengan wonten ing pembina secara wonten dalem lewat keto manfaat di dunia wal akhirah. Berkat kami ini nggak boleh mati seperti biasa bahwa kajian di tempat di Raya Bundaran ini biasa yang dibahas adalah sebuah kematian, yaitu diawali dengan kehidupan yang indah, kehidupan yang serius, kehidupan yang tanpa kemaksiatan, sehingga kehidupan itulah kehidupan yang betul-betul, yaitu kehidupan yang indah. Diawali dengan hidup yang indah karena kita diharapkan kita bersama menjalankan syariat-syariat agama yang di situ membawa pitutur laku ngawrit, sehingga setiap langkah waktu yang kita jalani selalu terjadi dalam dalam perintah Allah, dalam lindungan Allah, dalam perkenan Allah, dan bersama Allah kita melaksanakan kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita adanya hanya kita dinilai ibadah, kita bisa merasakan bahwa kalau kita menjalankan syariat dengan baik, tentunya kita akan bahagia, baik di dalam hati, baik di dalam lingkungan keluarga, dimulai dengan lingkungan di luar rumah kita, juga di dalam perkawanan kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan karena tidak ada tercermin di situ adalah kemaksiatan yang kita perbuat. Sebuah kemaksiatan adalah sebuah pelanggaran. Apapun pelanggaran bentuknya adalah kemaksiatan. Disitulah awal mula terjadinya tidak terjadi nyaman dalam hati, nyaman dalam bergaul. Sehingga kalau tidak nyaman dalam hati, tidak nyaman dalam bergaul, disitu artinya resah, gelisah. Dengan adanya diawali resah, itulah neraka-neraka kehidupan, neraka yang bisa kita rasakan sekarang. Apabila kita menjalankan sebuah pergaulan, sebuah tindakan dimulai dengan bangun tidur, kita menjalankan sebuah rutinitas apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, yaitu perintah Allah melalui Nabi kita. Kita bisa menjalankannya rutinitas yang kecil-kecil kita perhatikan, dengan demikian tanpa ada kemaksiatan yang kita sengaja, dan itu akan membawa kebahagiaan baik di dalam hati, di keluarga, dan di lingkungan kita masing-masing. Itulah awal mula tercipta kita adanya sebuah surga kehidupan, karena diawalnya dengan kita tanpa melanggar syariat, tanpa melanggar aturan, tanpa melanggar artinya pelanggar kemaksiatan kehidupan. Perkasa yang hormati, diawali dengan kita tidak menciptakan kemaksiatan yang ada. Kita teliti, kita setiti, kita dalam menjalankan, kita teliti setiap detik. Tentunya kita akan mengarah tidak adanya neraka-neraka dalam kehidupan ini. Kalau kita menjalankan, intinya adalah kita menemukan kebahagiaan itu sendiri. Baik itu kebahagiaan yang kelihatan di toto lahir, ataupun apalagi di dalam hati. Terus Bapak Ibu sekalian, kita adanya kita mengikuti pengawasan-pengawasan yang kita diselenggarakan di JUI, dan setiap apa yang ada permasalahan-permasalahan di situ kita selalu kita bahas, bahwa di dalam keluarga, di dalam syariat, ataupun di dalam mempersiapkan kematian pun kita bahas, atau dalam hal ini kita kaji. Untuk itu tentunya kita bukan hanya sekedar mencari ilmu dalam konsep saja, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankannya. Tanpa demikian kita akan waktunya akan muspro kalau kita hanya mengumpulkan konsep-konsep ilmu yang hanya untuk debat, yang hanya untuk jargon, dan situ selalu oleh Bapak Ustadz kita di warning, jangan hanya menjadi konsep-konsep atau tumpuan ilmu yang dalam otak, dan seakhir-akhirnya itu terjadi hanya malah menjadi debat kusir,
yang itu akan malah menjadi barang-barang atau ungguan sampah yang busuk sehingga akan berbau kurang sedap dan akhirnya menjadi tidak nyaman. Tapi kalau kita dengan diam-diam kita jalankan, baik terang-terangan ataupun dengan batin kita jalankan rutinitas yang disarankan, atau kita memang tiap hari, tiap detik itu dengan niatan kita taat kepada Allah SWT, tentunya di dunia pun kita akan mendapatkan kebahagiaan. Mulai di sini, saat ini kita menjalankan rutinitas yang taat syariat dan taat aturan, taat kepada Allah baik lahir maupun batin. Bapak Ibu sekalian, tentunya malam hari ini juga masih berlanjut, yaitu mengkaji tentang mempersiapkan kematian kita, mengkaji tentang persiapan kematian yang indah, dan tentunya akan diawali dengan kehidupan yang serius, kehidupan yang indah. Dengan demikian akan tercapai bahwa surga di dunia pun kita akan tercapai, diawali dengan kebahagiaan di dunia. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kami menghantarkan yang cukup demikian. Mudah-mudahan bisa diterima. Apabila ada di dalam hati Bapak Ibu kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah Bapak Ibu, kajian pada malam ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wakil salam tinggikan Kulatur keduman wakati sajak kabipun monggo wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pada kesempatan kali ini sesuai dengan kesepakatan, memang di wilayah kota selalu kita bahas terkait dengan kematian, di mana memang tema ini tema yang jarang dibahas, karena orang itu membicarakan kematian itu rata-rata tabu. Karena apa? Takut. Kenapa tidak mikir mati? Mikir mereka susah, mikir mati. Itu rata-rata begitu itu. Urip misalnya gak mikir mati. Padahal rumusnya urip ruwet, matinya saya ruwet. Ini hal yang harus kita lakukan. Maka ada hadis Nabi yang menarik sekali. Jadi siapa Nabi orang yang paling cerdas ini? Yang paling cerdas itu orang yang senang mikir kematian. Dengan orang berpikir kematian, hidupnya itu tidak pernah sia-sia. Keduniaannya itu selalu dengan kemuliaannya menuju kematian. Sekali lagi, dengan berpikir selalu kepada kematian, kemuliaan keduniaannya itu selalu menuju kematian, dan kampung akhiratnya pun selalu indah yang akan dia dapatkan. Ini orang yang betul cerdas. Kenapa? Selalu berpikir kematian. Nah, betapa kita itu akhirnya mengabadikan dunia. Seakan-akan dunia ini abadi, padahal ini fana. Seakan-akan dunia itu kaya-kaya langgeng, padahal awal itu sesuk keke rabu. Ini semacam inilah, karena memang zikrul maut, ingat pada kematian itu adalah poros agama. Dan hidup kita itu pada prinsipnya semuanya pasti menuju kepada kematian. Nah, kita tidak merencanakan satu bentuk glamornya hidup, kendaraan yang indah, kehidupan yang indah, tapi di sini kita berbicara merencanakan kematian yang indah. Aneh, merencanakan kematian, merencanakan indah kematian. Berani tunggale. Pak Agus ora cocok.
mati bukan mati mana direncanakan sendiri. Ayo mati dulu. Ini matinya nulis kaya ben. Orang yang mau kubur ya ben, kaya mampu dulu. Ini utak-utak kaya mau elak-elak. Ya terus saya bersaksi kabar ini ku saya nama buatan Allah pulau kawan kan kayak wakaf. Di sini kita memang perlu sekali untuk apa? Merencanakan kematian yang indah. Dan mati ini sebetulnya tidak pernah bisa kita prediksi. Dimanapun, kapanpun, tidak ada hubungannya dengan sakit, tidak ada hubungannya dengan sehat, tidak ada hubungannya dengan muda, tidak ada hubungannya dengan tua. Semua kapanpun, dimanapun, mati itu adalah satu keharusan dan pasti terjadi. Ini makanya kita berbicara selalu kematian. Oke, malam hari ini kita merencanakan kematian yang tidak gimana itu. Rumah usaha belum gak suwi mati, aku gak apa-apa. Gak harus tua-tua, gak mekek-kek ini begitu atau Masih wedi. Siap-siap. lebih ini loro mati sesuai masih apa? Oke. Merencanakan kematian yang indah. Semua masuk orang sini dulu, oh ya ada. Kematian itu kepastian tak terbataskan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun yang bernyawa pasti Karo ngubah sayur sendiri begitu dijual kalau si bumi ya iso ae ora gunakan bojone. So. diukur lalang. Nah, kita lucu. Maksudnya nyuci sayur di kambali. Jadi di situ itu betul-betul apa? Misterius. Kepastian tak terbataskan. Untuk ahli hikam wis kaki kon kita wis jerune ora kulit kita mati. Mati lele. Kalau boleh wis dulu hikam saya ora mati. Sehat, sakit, muda, tua, kaya, miskin, dimanapun, kapanpun, kematian adalah kepastian yang tak terbantahkan. Teman saya itu guraka, sehat orangnya, kelihatannya sehat. Jam 14.21 itu masih biaran dengan saya. 16.43 meninggal di lapangan Banteng. Terjadi. Roncang. Kalau kayaknya kita siapa? Kira-kira si tukang cuci sampai saya juga tahu. Kalau kita koleng enggak? Kayak lo karena ngalami. Kayak gini seru rokok. Kematian adalah peristiwa yang pasti terjadi. Harga mati pasti menimpa setiap diri dari setiap yang hidup. Tidak bisa dimajukan saatnya. Jadi ini kuat belum mati ya orang balik maju besok ini orang. Ini kuat dia mati ya orang mungkin mati mungkin diundur. Terus kan ini saya main. Kembali ini saya kan urus kok. Tidak bisa dimajukan saatnya
pun tak akan pernah bisa diundurkan waktunya. Ketentuan yang kita tinggal terima apa adanya. Prosesnya alamiah sebagai keharusan keberadaan hidup. Jadi lahir, bocah, dewasa, rabi, terus bergerak sayur, mati. Siklusnya semua punya. Ini pasti. Sebagai keharusan keberadaan hidup, konsekuensi moral untuk mempertanggungjawabkan setiap amal. Lekmu mangan bismillah ora bertanggungjawab nih. Lekmu ngopeni bojomu penakne ora bertanggungjawab. Wis ngaku dhewe to. Momennya sangat singkat, ora nek 2 detik. Bam. Transisi dari yang sementara menuju yang abadi. Jadi kematian itu sebetulnya hanya transisi, proses yang berjalan sangat singkat, sangat cepat, tapi dahsyat konsekuensi moralnya karena kita lepas dari yang sementara menuju yang abadi. Lek dijotosi, lek terano mulya, ya mulya. Ini biasanya lek ngene isah-isah, ini kalau mulya bukan isah-isah. Ya. Jadi momennya sangat singkat, wujud transisi perubahan dari dunia yang sementara menuju alam abadi yang akhirat. Wis ngaso ora apa-apa. Nek pasti diminta bertanggungjawab. Enak menggaya pitik dikubur besok selesai. Ora. Nek kono lek ora hati-hati ditor kuwi gudule tenan. Itu justru apa? Keadilan Tuhan. Jadi kalau kamu nanti di dunia utang-utang, ada keadilan Tuhan di sana. Apa? Kalau kamu yakin, ya nanti kamu akan pasti diminta bertanggungjawab. Kalau tidak yakin, tutup nolak mudah, penak nolak ne awal. Wis bareng tutup. Besok lagi ingat tuh. Selain itu, selain kayak bingung. Harus bawa ini paling minggu lebih loh. Saya nomor lurus. Sehat sakit, muda tua, kaya miskin, dimanapun kapanpun, kematian adalah kepastian tak terbantahkan sebagai konsekuensi moral untuk mempertanggungjawabkan setiap amal. Lek warani bojomu, lek muni gali bojomu lunga, semuanya pasti diminta bertanggungjawab. Lek nusus kauma diminta bertanggungjawab. Nusus. Hah? Mana khusus? Bodoh karo kowe kok buka bojomu ya diminta pertanggungjawaban berdoa. Aja buka KTP to lah. Sibuk ini dicikuh apa-apa masamu watuk.
Wong sing omah ning Dulek apa-apa bermasalah opo aku. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Yang buliknya barusan meninggal mungkin tanya. Oh Pak Le yang meninggal mungkin tanya. Ternyata ya, ternyata begitu singkat. Menurutmu menggudai sungguh. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Pak Sukir kira-kira posisinya di sini ya. Oh mana kan gini? Kau jalannya aku jalan ini doni. Agenda rutin kehidupan ini bisa rutin. Ini rutinnya di sini. Ya ini pasti terjadi. Lo kan delok nek posisimu nang ndi? Pertama lahir, awal kesementaraan. Jadi dari alam roh masuk ke alam dunia diawali dengan lahir. Itu berarti kita masuk dunia yang sementara. Serba nyaman. Yang dulu butuhnya jalur duit belum banyak tahu hukum moral, serba bahagia, belum kenal hukum baik buruk batal haram. Ini masih bebas itu. Sunung tadi bocah cilik namanya kan guyu ceria. Mbak Bali ini kok pokoknya bahagia lah Mbak Bali. Umurnya bersumpah pelan-pelan Bali. Rodok munggah sidik kanak-kanak. Ini mesti diajari. Boten pareng lho, kedatangan boten pareng lho. Ini sudah dikenalkan moral. Masa belajar moral ini di posisi kanak-kanak. Mulai dikenalkan hukum moral, baik guru, benar salah, untuk dibiasakan dalam kehidupan. Mulai sini itu dikenalkan maca Quran, disetrengi masalah salati, dan getak wong tuwek semeni. Ini sudah mulai keras kenceng. Ini masa kanak-kanak. Jadi masa kanak-kanak itu masa pembentukan moral. Ojo kecerdasan matematika, ojo pinter fisika, pinter kimia, tapi kenalkan betul aspek pendidikan moral. Tentang apa? Baik buruk, benar salah, indah tidak indah, berbakti tidak berbakti, sholat tidak sholat. Ini sudah harus mulai dewasa. Ini kebiasaan hidup, kuncinya ini. Ikilah apa jenis software diinstal pada saat kanak-kanak. Apa way PowerPoint, apa way Word, apa way Office. Ini di masa kanak-kanak. Dewasa way menggunakan. Lo biasa pakai Word, biasa pakai PowerPoint, biasa pakai WhatsApp, pakai ini, pakai itu. Ini kebiasaan hidup. Lo besok istilahnya itu nyawa kemewah di hari tua. Ini bergaya dengan dewasa ini piye kehidupan. Lek dewasa ini gaya kurikulum utama
golek seneng. Dewasa. Jadi kebiasaan hidup kuncinya. Kebiasaan hidup semasa muda penentu kehidupan tua. Ini yang paling mendasar ini. Jadi itu rekmu biye, berarti bisa masa mudamu biye kena itu. Senang-senang kok, sing terus lah, sing mangan. Utusan. Dalam tanda kutip, hidup tuamu piye itu di kebiasaan hidup mudamu. Makanya nek perlu ojo gelem kangelan di masa muda. Itu rak tuweke rak tuh jinggang pada ngombe banyu putih kon digone bojone karo masak kereng masak lanang katawi masak Bae kena TBC. akhirnya ya ngono. Lawan diubah ora tau kok. Jantunge kena, paru-parunya kena, udah kok saking luwe orang di hari tua berangkat karena muda yang selalu enak kepenak. Tidak, ubah era belum. Kok jelas anak ini setelah kesusul bingung motore bos gucai pendile dedek sing kok ora paham, ora paham, ora tangkap. Malah senani ini piye? Wah, kira-kira yo mundur pengalaman iki. Tertawa nang. Kira-kira yang ngene wis omong ya. Neng sing apa anake bate mobil lulus piye pakai lah sing lanang karo sopir truk Sumatera ya tenang iso kasih dhewe enek ora wong ngene hidup tuamu di kebiasaan hidup mudamu. Masa dewasa adalah cermin bagaimana kondisi kehidupan hari itu tua. Jadi ngomong-ngomongnya piye itu sudah didelok tuwae. Sampai gue ya saking bingung nanti tol ya nanti gue lalu saking sibuknya gue Betul apa ya? tua beliau kondisi patimu yang tua matimu belum apa kalau kita bilang apa matimu kamu terus ini sudah soko hari tuamu itu ya itu mati ini orang mesti loh kayak misalnya kayak kajian kayak besok mati kajian rumah yo pas kajian ngomong mulu coba real kondisi patimu real cermin dari hari tuamu bisa bagaimana kondisi saat kematianmu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan di hari-hari penantian datangnya ajalmu. Wong harus uripe sapa Agus nunggu, sapa Agus ora sampai. Bisa jadi kur menanti kematian. Sing rahmatin
likur kawek ngenteni di Mirip dina sing apik kok tahu di mereka umurnya wis luwih saka umur 50 ke atas itu hanya saat-saat menanti kematian. Teori statistik wih aja ngomongin takdir, teori statistik hak peluang hidup. Bagaimana kondisi saat kematianmu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan di hari-hari penantian datangnya ajal. Jadi umur saya muda itu piye, ya untuk patimu iki saya ngono. Kebiasaan hidup yang menjadi su'ul khotimah atau husnul khotimah. Itu sih padahal wis kok diulang kok sepedhok ini. Dereng mati ya. Mati kok kaji ya kalau jadi 50 tahun ke atas sakjane lek didelokno wis ketok su'ul khotimah apa husnul khotimah. Wong lek gane marung su'ul khotimah wis benar. Gane mati alah su'ul khotimah. Jalan baru ya lo Atau husnul khotimah kuning masjid husnul khotimah. Oh, boleh bayar maghrib munggah kampung. Bayar tak ngerti waktu. Terus mati. Lahir kanak-kanak dewasa tua dan akhirnya mati. Nah, di posisi mati ini bekalmu menuju abadimu. Jadi kehidupan abadimu tergantung bagaimana kematianmu. Membawa apa kamu? Membawa dendam, membakar, itu mewariskan permusuhan, mewariskan permusuhan. Jadi gue denger marisi permusuhan selamanya menurut hadis tak pernah bisa diampuni. Makanya nek terang berselisih hukum tak diselesaikan buat Allah dan dipanggil Gusti Allah. Ampun kapundhut. Malah badhe. Marai berumure. Bagaimana kondisimu mati? Su'ul khotimah, husnul khotimah, gowo dendam, gowo kebaikan, gowo permusuhan, gowo kedamaian, semua membawa kepada bagaimana nanti kehidupan abadi. Akhir kesementaraan, awal keabadian. Wis sing sementara wis entek kabeh. Apapun yang kau miliki sementara, nyawamu sementara, terus kemudian fisikmu sementara, badanmu, bagusmu semua sementara, sirna dan menuju awal abadi. Yang tinggal satu, kamu memiliki kebun tidak, ya wis. Sementara sing tak umbi apa, sing tak dicolok apa, sing tak di ada di bawah ini masuk terus kematiannya aku seneng kajiannya alon-alon dan bodoh kayak rumah saya itu yang urip saklawasi
Lek untak-untak yo bandaku yo dunyaku yo amal gitu. Cek, Contohnya, silahkan. Tes, monggo Bapak Ibu yang berdapat. Nopo sih masa anak-anak, nopo sih masa dewasa. Monggo sing badhe petang ngetaken nopo proses. Nopo sih nembe lahir. Ayo monggo. Bu Sinta yang biasa di nembe lahir. Oh, gitu. Oh, ini apa? Man. Cek proses tadi lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki ingkang kula tangetaken Pak Kadis masalah kematian. Niki kan biasanya kan masalah kematian itu ada ayah, ada ibu. Nah, yang saya pertanyakan, nah ini pas sakaratul maut itu saya tahu sendiri yang dicari-cari itu anaknya. Biasanya kalau misalkan ya contoh saja ini keluarga saya ini kan yang meninggal ayah saya, yang dicari-cari kok kakak saya, kok malah tidak saya gitu. Yang dicari-cari itu pas sakaratul maut. Nah setelah itu saya ini pas tidur, nah itu malah meninggal yang itu malah kakak saya sendiri yang tahu sakaratul maut. Yang kedua, ini yang kedua pas ibu saya itu saya sendiri tahu pas sakaratul maut, pas saya di sampingnya berdoa, akhirnya itu saya melepaskan doa. Nah itu akhirnya itu meninggal. Antara perbedaan anak yang dipanggil setelah sakaratul maut itu bagaimana? Jadi kelekatan. Jadi dalam jiwa kita sering sekali kita itu terlekati oleh kesementaraan. Apa yang sering sekali akhirnya jadi itu saat kematian yang masih terlekati di dalam dirinya. Ada yang positif, ada yang negatif. Kelekatan kepada anak, kelekatan kepada ayat Quran, kelekatan kepada la ilaha illallah, kelekatan kepada itu. Dan mudah-mudahan orang terus arepet kuku. Pisau. Jadi artinya begini, membuat kelekatan yang positif, jangan sampai yang negatif. Aku mati, Siti Rohmati, sapi tiar kek ngono di kating.
Jadi hal yang mendasar kita harus membuat memori di bawah sadar bangun ini diisi dengan memori-memori yang positif. Refleks yang positif. Saya ceritakan dulu kan nenek tahu Juragan Sugih. Juragan Sugih Ontang-ontangnya kaya mbuh mergo ya sugih dhewe duwe toko Bu. Tokone gedhe pol. Cuman ya ora gelem. Ya nunggu toko terus enek khotbah. Sapa wonge nek khotbah Jumanger. Sing baru meninggal kok iso muni la ilaha illallah la qolal jannah. Nah, akhirnya Juragan mau yo uteke padha aku sama diutek licike metu. Oh, ngene gampang. Akhirnya dia ngenekne slametan gede wong sak desa diutak kabeh. Anake sing jenenge Siti Rohmatin diganti Laila. Ben iso mengimajinasikan aku bisa lek mati mesti anakku yang sampingku aku nyeluk Laila karek terusnya la ilaha illallah karepe. Nah akhirnya apa di hari-hari tuanya Laila disuruh diumumkan yang bisa ganti jenengnya apa jenengnya Brokoan ganti jeneng. Terus akhirnya mesti jenengnya Laila tenan. Nah generasinya dia sudah tua akhirnya tukune sing nunggu sapa Laila anak ya. Nah pada saat tuwek kami tukunen sesuai tadi hari tuanya apa yang dipikir kematiannya itulah yang akan terpikir. Nah pada saat areket Laila teko ning sambile wajahnya anu sing ditekone ora kok Laila anu Laila gak nduk piye tokomu. Nah itu jadi apa? Kelekatan itu sangat menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah. Makanya apa? Hari tua itu harus banyak hari menang, hari subuh, hari kosong. Dari apa? Keduniaan hidup ribetnya keduniaan menuju mikir jono luko menuju hari akhirat yang dipikirkan kosong dari kelekatan duniawi untuk manunggal menuju kamuksan jati menuju kesungguhan yang menghadap Sang Maha Suwung. Ini mencoba bisa jadi pengertian baru dari apa? Wa ilaihi raji'un. Aku randuwe apa? Aku hari-hari bayiku yang tanpa terlekati oleh apapun menuju sowan yang tidak terlekati kepada apapun dan siapa. Mulai sekarang Thomas Dorgi lepas. Mulai sekarang ilusi-ilusi khayalan lepas. Jojo terus kliwon ngarep wis sowan maring Gusti. Sampun kabundut. Ya ini loro Thomas Dorgi. Saya sih terkenang. Ada yang lain sebelum saya lanjutkan? Ya. Terima kasih. Terkait
kematian yang indah. Jadi sebelum kita kedayawan tamu tak diundang yang namanya malaikat Israel, tentu dalam posisi tingkatan yang 3 sampai ke 5, tentunya kita harus harus kita ketahui mulai dari sekarang. Artinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kembali kepada yang punya pada nanti di kehidupan yang abadi. Nah, pertanyaannya Pak, apakah bisa? Artinya kematian itu kita mulai dari sekarang ketika kita masih hidup. Jadi alam kelanggengan atau alam keabadian, apakah mungkin bisa kita capai ketika kita sudah dalam posisi suwung atau akad tadi Pak? Karena semuanya pasti akan kembali ke situ. Ketika kita hidup dunia, kita tidak mengetahui, katanya di yaumul akhir juga tidak akan ketemu. Terima kasih. Oke. Jadi memang ada kalanya kita itu harus betul-betul berlatih untuk nyapin kadunya. Memang benar kita kerjalah keduniaan seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Tapi kan ada lepaskan keduniaan dengan ibadahmu seakan-akan besok kita akan mati. Sisi lain, kamu itu tak kalah bekerja ya bekerja benar. Tapi tak kalah engkau harus melepas keduniaan untuk bercengkrama kepada Sang Aha Abadi, sehingga kamu seakan-akan sudah masuk ke dalam Sang Maha Abadi. Itu harus selalu kita rasakan. Jadi belajar mati sakjroning urip. Di malam hari kita sendiri sebagaimana kita di kuburan. Di malam hari kita sendiri seakan sudah tidak ada lagi dunia ini. Di malam hari kita tahajud, habis tahajud kita keluar melihat bintang, kita merasakan segarnya angin jam 3, jam 3:04. Seakan-akan kita mati dalam hidup. Apa untuk nyampe kadungan bermojo ke belarung tentunya sampai lali kepada kehidupan abadi. Seakan-akan kita masuk dalam dunia abadi. Jadi itu memang perlu dilatih untuk zikrul maut, menuju kematian dalam hidup. Oke, saya teruskan. Rencanakan indahnya kematian. Satu hal amalmu, satu hal jangan melanggar. Sebagaimana tadi diungkapkan di depan oleh pembicara pertama tadi, jangan melanggar. Itu surgamu yang menentukan. Kakek melanggar yang nerokamu yang menentukan. Maka kuncinya indahnya kematian, indahnya akhirat, ya indahnya hidup. Indahnya hidup ada dua: laksanakan perintah, jauhi larangan. Kalau engkau tidak bisa beramal, minimal jomarani. Kalau bisa berbuat baik, minimal jangan menyakiti. Indah hidup. Nek kowe gawe perkara
ndak indah. Ruwet, ora indah. Lek urip ora indah, mungkin ra matimu indah. Tidak mungkin. Lek matimu ora indah, nek komone besok indah ora indah. Ini surga nyonganmu. Ini surga nyongan. Bisa ya dipahami. Di sini rencanakan indahnya kematianmu dengan kehidupan yang serba indah. Lalu ini manggilnya lagi barang lebah, terus kemudian memulai kupu-kupu, gimana? Di bunga-bunga yang indah. Maka kehidupan yang indah pasti di tempat yang bersih, yang suci, dan seterusnya. Keojo negativitasmu masih buat dicoba. Nengke ini pakai diskur elek ke informasi sama wong diyakini benar. Informasi ngomong diyakini benar. Akhirnya apa? Sikapnya berdasarkan asumsi. Sikapnya berdasarkan anggapan. Padahal anggapan tidak dasar untuk membenci, untuk jatuhkan dan sebagainya. Ingat cerita Kang Marto kehilangan bajul dicolong Parmi jadi ini. Kang Marto duwe bajul diresek-resek kandang. Oh, resek kandang. Kalau tumpuk apa damen. Lah bajule lali ning isor tumpukane damen. Lah perkara iki wis kudu segehe karo Parmi. Ngira Parmi sing nolong kok duwe dicolong Parmi. Pitike diantem, anake liwat dipisui. Terus. Akhirnya telung sasi apa jenenge? Kawule dipakake sapi saya entek. Akhirnya kawule damene entek, baju leke ketemu. Dulu ini aku kadung nuduh Parmi, pitike kadung tak antemi, anake kadung tak bisui dari asumsi yang salah, mengambil tindakan yang salah karena anggapan yang salah. Bahaya atau tidak bahaya ini? Bahaya. Menumpuk kemaksiatan karena anggapan yang salah. Kang Marto yang cirui tapi kamu itu kamu rambut putih ingat kematian yang indah itu hak setiap diri. Maka dari itu seriuslah dalam mati. Jadi mati itu juga kayak lihat mati sing tenang kamu. Jadi mati itu juga kayak niat mau mati sing tenang. Sangat menarik baik, terutama kalimat yang disampaikan barusan, seriuslah dalam mati. Itu bisa diartikan matikanlah keakuan supaya bahwa keakuan itu benar-benar hilang dalam kepilihan kita. Sumber petaka kemanusiaan itu kan karena keakuan. Sing marane angel mati
aku, titik-titik aku, berpengandalan kepada aku. Akhirnya Gusti Allah anu malaikate gemes, terus teko aku. Cepot lebone, cepot lebone. Cara aku malaikate malah tak duduk. Seloroane. Jadi artinya apa? Membunuh keakuan untuk keindahan hidup, yaitu yang menuju kepada mati yang serius. Jadi ojo kekek alah sambil mati ya. Matinya ora direncanakan, matinya gak serius. Matinya ya hanya syukur mati. Itu bedanya matinya kucing muelek karo wong apik. Nek wong sing matine tidak serius. Terus kain dulu sing mereka apik kain kapan itu. Terus mati yang indah karuan. Kematian yang indah hanya ada pada perbekalan yang indah. Perbekalan yang indah hanya ada dalam amal soleh yang menyenangkan banyak orang. Pertanyaan ini, memang dino lima wis nyenengne wong pira? Aja kok wong pira, wong bojo-bojone ora seneng. Aja kok ngamal ning wong liya. Lho bojone dhewe sampe lunga. Wangan priane. Temanya juga rencanakan indahnya kematianmu. Kematian indah hak setiap di serius dalam rata-rata enak berhasil berpikir serius dalam hati. Matinya rata-rata gleng. Matinya gleng. Apa meneh kulit itu saya amur-amuran, sangka saya amut-amutan. Karena gengsi, karena harga diri yang awur, tidak pernah berpikir bagaimana hidupnya serius untuk kematian yang serius. Hidup serius menuju kematian serius.
Hidup itu ringkas. Manfaatkan setiap tarikan nafas untuk bakti kemanusiaan. Bertemanlah yang tulus, jangan ada iri dan dengki. Berilah kebaikan kepada apapun dan siapapun. Dengan kebaikan berarti kita telah mengisi setiap tarikan nafas ini dengan bekal-bekal keindahan pagi. Tak kala tarikan nafas, setiap tarikan nafas kita isi dengan kedengkian, iri, dengki, kesombongan yang menyakiti orang lain, berarti kita membawa bekal-bekal yang membebani pada saat kita nanti mati. Sekali lagi, hidup itu ringkas. Manfaatkan setiap tarikan nafas untuk bakti kemanusiaan. Oh, rasa ngenteni tanggulan nih, lo payes kena dibina mal. Dadang ngenteni besok itu mau. Lupa sama itu. Kematian pasti datang menjemput. Merencanakan kematian adalah satu kemestian. Lek terang mati ki mesti nyapa kok ora tau kok rencana nih. Rencanane ngoto bondo, lah sing ditonton lho ora enak. Malah sugih urung mesti. Sugih urung mesti kok rencana, mati sing mesti malah ora tau kok rencana. Piye? Lah carane iki mikir wis gesek. Barang sing mesti ora tau direncana, barang sing urung maton malah gua ngengkelan diri. Sekat yudon nih. Akhirnya malik. Aina mataku yudrikumul mautu walaupun tumbi burujim musayyatan. Wa in tusibkum hasanah yakunu hadihi min indillah. Wa in tusibkum sayyi'atan yakunu hadihi min indik. Kullu min indillah. Fama biha ula'il qawmi la yakuduna yafqahuna hadisa An-Nisa 78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatimu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa satu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu. Katakanlah, wong kafir mau semuanya datang dari sisi Allah. Orang mojok di Muhammad. Maka mengapa orang-orang itu munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan itu? Karena dalam dirinya sudah negatif kok yang ada. Dorong-dorong berang-becek ya sudah kena. Tergoneng utangnya selalu negatif. Di sini yang paling mendasar apa? Di mana saja aina mataku yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapati.
Walaupun fi burujin musyayadah, buruj benteng musyayadah yang kuat, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kendali dokter, kendali demuka, kendali berobat di Amerika, di Singapura. Tatkala kamu sudah waktunya kok ubah kaya apa wis ora kandidat. Nih, ingatlah, mau tidak mau kematian pasti akan menjemput. Anda tidak akan bisa lari darinya. Dimanapun Anda berada, kematian pasti datang. Anda jangan pernah membayangkan akan dapat lolos dari kejaran kematian, walau benteng dari baja mengelilingi Anda. Jadi ojo ngendeli warasmu, ojo ngendeli sugihmu, ojo ngendeli wujudmu. Semua pasti datang menjemput seketika, dimanapun dan dalam kondisi yang bagaimana. Ayat ini ayat An-Nisa itu baru terus ini baru benar. Ini bentuknya tidak waras, bentengmu kuat, kusenong burung karuan. Apa? Bau-baunya Jimat malah dilelep nemu ya. tak kira bau-baunya Bisa tertib Bangga emat. Silakan Tuan Imam Gambari yang terhormat. Banter kayak ojo geremong. Apa sih Pak? Belum itu nanti di WA di cinta. Mau nih WA Pak? Iya. Janganlah kamu takut akan datangnya kematian. Koma. Takutlah akan hidup yang sesungguhnya belum kami mulai. Jadi besok hidup kami ini dari cetok takut sampai tidak liam. Silakan Bu Siti menjelaskan WA-nya. no carane. Sing WA yang Carane buka ngono ya. Taurono dulu. Ada dua tema. Jangan takut kematian. Yang kedua, betul-betul menggunakan hidup yang sesungguhnya hidup. Silakan dijelaskan. WA. Jangan takut kematian karena itu mati itu jelas-jelas harus orang kena semuanya orang kena menghindar kudu terus itu garis itu apa? Ngambil Muhammad Caimin loh, kok kayak aku gitu. Iya Pak, Yo lek urip mungkin betul-betul ora urip sing sak sungguhnya ora urip intine ngono. Niku lek video lek ora sembunyi niku mengke menawi menemui kematian malah jadinya berlayang ora enak tujuannya mati ataupun belum punya bekal. Kalian awal, sebut. Oh, baik.
Kok diteruskan. Ora biasa. Orang bias teruskan. Lah kuwi lah ketok. Ini ojo mempersoalkan kematian, ojo wedi mati. Mergo karena wedi mati malah banyak menghindar dari mempersiapkan bekal mati. Tapi kalau kamu serius ngudi betul bagaimana bekal mati, kamu tidak akan pernah bisa takut mati karena siap untuk mati. Dan dengan demikian hari-harimu tidak berpikir kematian, tapi selalu berpikir hal-hal yang menuju mati yang sudah. Intinya seperti itu. Nah, aku sih orang ini nangis. Untuk berarti tengok ngaku sih. Aku oleh SMS sama Pak Jono kaitannya kembali. Pak kembali siap-siap sing hati-hati soalnya bekal uripmu bekal mati musik sulit. SMS Pak Jono nek aku dikambali. Jadi gini, orang yang takut mati itu rata-rata orang yang tidak siap mati. Orang yang tidak siap mati berarti selalu mempersoalkan tentang kematian. Orang yang mempersoalkan kematian mesti ngomong sing ruwet dalam hidupnya sehingga terbayang-bayang akan beban dosa sehingga tidak pernah siap untuk mati. Kalau kita berkebajikan, para sufi-sufi itu malah segera menginginkan pertemuan dengan Sang Maha Damai, Sang Maha Baik. Orang yang selalu damai selalu berharap bisa ketemu dengan Sang Maha Damai. Artinya apa? Orang yang selalu berkebaikan tidak pernah mempersoalkan kematian, bahkan kalau bisa pun dia segera ingin mati walaupun tidak mungkin bisa dipahami ini secara psikologi seperti itu. Didenono yo ora ditambah umure, kendelo mati yo ora disuda umure. Mergo pati kuwi wis pesen. Tangis sing rayu. Kematian melepas kepemilikan. Ini pertanyaannya Mas Arif tadi. Jadi sebetulnya mati ini apa toh? Tatkala kita terputus dengan kepemilikan. Tatkala dalam hidup kita biasa melepas dengan pelekatan kepada kepemilikan. Hakikinya kita sudah berlatih untuk mati. Nah, latihan mati ini berarti ada enggak? Ada. Ini caranya lepas segala kelekatan pada saat sementara. Saat seneng-senengnya kan bojomu akan mati. Umpama ora mati yo iso lu. Pokoknya nek jero iki lek ra ndek bojo malah hamon. Kematian itu melepas kepemilikan. Hakikinya mati itu melepas apa yang dilekati, apa yang dimiliki. Semua yang kamu bangun, kerajaan tubuhmu, kerajaan bendamu, kerajaan pangkat derajatmu, pasti sirna, pasti lepas, pasti hilang, pasti muncul. Semua yang kamu bangun pasti kamu lepas saat kematian datang.
Di situ itu berarti apa? Harus kita jangan sampai terlekati oleh kelekatan yang sementara. Sampai gandrung kagungan koyo-koyo ora bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamati faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini penting, illa mata'ul ghurur. Ya, gitu. Tiap-tiap yang berjiwa kemudian urip kabeh akan mengalami mati, kecuali orang yang punya toko harap urip salah konsone setan matine bareng dino mergo kancanane untuk mau mati merah nemplek neng duri kok lewet nongko sing bisa dicolongi nongko tiap-tiap yang berjiwa akan mengalami mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat saja akan disempurnakan pahalamu. Jadi mulya menegene kursi, mulya hakiki lu nek kono bisu. Makanya aja gede gas lek rumangsa mulya nek ngene. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menjebak, illa mata'ul ghurur, kecuali hanya jebakan-jebakan. Akhirnya terlekati kelekatan bangga gemede yang menggelembungkan keakuan itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa yang kamu bangga-banggakan di dunia ini sebetulnya hanya jebakan-jebakan belaka. Hasil kematian serius apa? Mana yang mati ini serius? Bolak-balik lagi nggak? Bolak-balik di dalam konsultan yang itu bikin diri ya, dikaji. Belum nih. Lek begini mengimani tenang, lek apa yang kamu katakan sementara yang bila hilang maka ghurur ini, ayo kita lihat. Kalau kau yakin hidup itu sementara, lek kau yakin hidup itu sedelok sementara, mari kita evaluasi diri kita. Keyakinanmu, arah dan sikap hidupmu, lek begini betul-betul gandrung dunia, terus betul-betul membanggakan dunia, apa hanya dunia ini gak yang akhirat. Keyakinanmu ini sing bener sing di dunia ini sementara apa dunia ini sing abadi. Mari kita tes serius hidupmu iki, lek kowe bener-bener memandang dunia ini hanya sementara. Mati itu pasti, kaya itu tidak jelas. Mati itu loh pasti, kaya itu tidak jelas. Kenapa kita masih saja banyak merencanakan kekayaan dan jarang merencanakan kematian?
Awak dhewe ngono ora? Ora. Ini kebohongan pertama. Bohong. Banyak berlomba, banyak berlari, mengejar pada dunia sementara. Lupa pada kematangan perencanaan menuju kehidupan abadi. Tidur lelap dalam kenikmatan duniawi. Ini kebohongan pertama oleh awake dhewe mengimani bahwa dunia itu hanya sementara. Lali oleh awake dhewe pada balal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih indah daripada indahnya dunia. Akhirat ibrat hidupmu, tenang. Ini saja awake dhewe. Awake dhewe ini iman pada dunia itu sementara, akhirat abadi atau tidak? Awake dhewe ini iman pada walal akhiratu khairul laka atau tidak? Mari kita buktikan yang kedua. Kita masih saja pengen kepenak di dunia. Seakan dunia ini tempat yang abadi. Tidak ada visi misi kehidupan akhirat. Dunia mungkin ya jadi kanggo akhirat atau duniamu kok penak-penak. Lek kamu iman bahwa dunia itu yakin hidup itu sementara, mestinya ora kaya ngene. Ini kebohongan kedua. Apa? Tidak adanya kesadaran bahwa waktu di dunia ini hanya ringkas, yang untuk kemudian kehidupan tanpa batas pasti kita tempuh. Lena dari kerja kerasnya untuk kehidupan akhirat. Banyak beramal atau banyak menumpuk? Banyak neng warung atau banyak milik bikin? Banyak sumbung. Ini ibadah kalau seneng-seneng. Apa? Nyiptakne ibadah seneng-seneng melalui kumpangan. Lenyo dimulai karo bojone aja oleh bayar, Pak. Bukan ini guru gitu. Nomor 3, awake dhewe asline meyakini dunia ini sementara atau tidak. Berencana mati indah, judulnya berencana mati indah. Awake dhewe tenanan ora tenanan untuk mati indah atau tidak indah. Iki cermin awake dhewe jane iman tenan ora nek akhirat iki luwih bakok, dunia itu hanya sementara. Kita buktikan. Jarang dalam hidup ini kita merencanakan kematian. Apalagi kematian yang indah. Banyak merencana dunia hingga takut mati. Ini kebohongan ketiga. Bohongan ketiga. Sibuk dengan planning keduniaan. Tidak ada planning untuk kehidupan tua yang menuju mati. Hidup ala kadarnya. Urip sak esise kehidupane tek. Iki menunjukkan awake dhewe asline menganggap dunia itu abadi. Ora bohong. Terakhir, menjemput kematian. Nek tenan iman bahwasanya dunia iku mampir umri. Umri lo dunia iku sementara. Dunia iku mampir umri. Kuwi uni ana keimanan. Kuwi tenan ora. Mari kita buktikan.
banyak takut mati, yang menghindar dari kematian. Oh, sini obat mati dia harus sesuk cek lah dokter ngendi diparani lab ngendi dia intinya wedi mati sampai loro sithik ngono sakti lo dunia bingung kabeh ditelepon penangkal maut. Sampai kembali nomornya diblokir. Tidak siap mati, jauh dari menjemput yang bertemu dengan kedamaian Tuhan. Orang kaya wong sufi karena bekal ketenangan jiwanya, karena kebaikan dari tenang jiwanya, malah ngarep-ngarep dan ketemu Sang Maha tenang. Mereka semua dari hidup pikuknya kehidupan dunia ingin dan ketemu dengan Sang Maha Suci. Ini kebohongan yang keempat. Jadi ada kebohongan 1, kebohongan 2, kebohongan 3, kebohongan 4. Oleh omongnya yakin hidup itu sementara. Yang aslinya bus bohong. Mergo sikap 1, sikap 2, sikap 3, sikap ketakutan terhadap peristiwa kematian. Ketakutan terhadap peristiwa kematian bertanda bahwa kamu tidak pernah berencana untuk dapatnya mati yang indah. Mungkin kok tidak tahu merencana mati yang indah. Bukti kemelekatanmu pada yang sementara ini masih terlalu kuat. Kalau menurut awak ini sakjane terangin tenang mengimani dunia atau mengimani akhirat. Ini kebohongan yang keempat. Ada kebohongan 1, kebohongan 2, kebohongan renungono dhewe ning omah kek lu bodho wedi mati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lalu tapi si wong kang berbunyi. Bapak Ibu, demikian materi malam hari ini tentang yaitu merencanakan kematian yang indah. Tentunya kita harus bisa menggapai di dalam kehidupan yang indah. Dikatakan indah apabila kita tidak melanggar kesalahan. Dengan jalan ibadah tentunya ibadah yang diilmoni, ibadah harian, ibadah detikan, ibadah tahunan dan sebagainya menuju persiapan kematian yang indah. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita lewatkan renungi kebohongan 1, kebohongan 2, dan kebohongan 3 dan 4. Ini ada yang mengkritik dan selalu kita kejar-kejar, padahal itu kebohongan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari bersama-sama, baik itu mau atau tidak mau, kita harus memaksakan untuk mempersiapkan diri menjalani kehidupan yang indah untuk menggapai kematian yang indah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, tentunya hanya didukung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, demikian materi pada malam hari ini. Mari kita tutup bersama dengan kita baca Robbana Atina Wal Asri dan Robbana Atina. Monggo kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Mari kita berdoa dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian kami mengantarkan kajian pada malam hari ini. Banyak kekurangan dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.